Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Pada video kali ini kami akan membahas tentang konsep-konsep dasar akuntansi manajemen. Kelompok 8 terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama ada Jihan Fairuz dengan nomor BP 1911022010 dan saya sendiri Kelvin Fadli dengan nomor BP 1911022016 dan yang terakhir yaitu Aulia Asyifa dengan nomor BP 1911022032. Apakah kamu sudah siap mendengarkan presentasinya? Ya, tentu. Definisi biaya. Yang pertama, menurut Hedley Shimamura, biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Yang kedua, menurut Hedley, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu, menurut F. Hernando, biaya adalah sejumlah uang yang didatangkan dari sumber-sumber ekonomi yang dikorbankan terjadi atau akan terjadi untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Terakhir yaitu, menurut Mas Diakomi, biaya adalah pengorbanan sumber daya atau nilai ekvivalenitas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat di saat sekarang atau di masa yang akan datang bagi usaha. Menurut Raharja dan Manurung, bagi seorang akuntan, biaya adalah total uang yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu. Jadi kita bisa simpulkan, biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Jenis-jenis biaya. Yang pertama ada biaya tetap, merupakan biaya yang dikeluarkan dalam besaran yang tetap atau stabil. Yang kedua ada biaya variabel, merupakan biaya yang besarannya berubah-ubah tergantung pada volume penjualan. Contoh biaya variabel dalam sebuah perusahaan yaitu bahan baku serta biaya per iklan. Yang ketiga, biaya semi variabel, merupakan sebuah pengeluaran yang memiliki elemen biaya tetap maupun variabel di dalamnya. Biaya semi variabel meliputi biaya listrik, biaya air, serta telepon. Yang keempat ada biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang dikeluarkan ketika ada kebutuhan yang bersifat wajib dan harus dipenuhi pada saat itu juga. Biaya langsung ini bisa berupa biaya bahan baku ataupun tenaga kerja. Yang kelima ada biaya tidak langsung, merupakan biaya operator pabrik, jadi biaya ini dikeluarkan karena berkaitan dengan proses produksi secara keseluruhan, bukan tiap satuan input atau produk. Biaya tidak langsung berupa biaya asuransi dan sewa kantor. Yang keenam ada biaya investasi, merupakan modal awal yang dikeluarkan untuk memulai sebuah usaha. Biaya investasi bisa berupa biaya lahan hingga pembelian mesin. Ketujuh, biaya operasi, sejumlah biaya yang dikeluarkan selama proses operasi atau produksi berlangsung. Biaya ini bisa disebut sebagai biaya operasional seperti gaji operator. 8. Biaya perawatan. Perawatan merupakan bagian terpenting dalam menjalankan usaha. Perawatan ini bisa berupa perawatan gedung, kendaraan, peralatan, dan lain sebagainya. Biaya perawatan digunakan untuk merawat semua alat-alat yang digunakan dalam proses produksi. Yang terakhir ada biaya total. Biaya total merupakan keseluruhan biaya yang digunakan untuk memproduksi sebuah output. Contoh biaya total yaitu biaya produksi mulai dari biaya bahan baku, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan sebagainya. Jadi, apa perbedaan dari cost dan expense? Yang pertama,
Biaya adalah pengeluaran yang berkaitan langsung dengan produk yang dihasilkan sebuah perusahaan, seperti contoh pembelian bahan baku dan peralatan produksi. Kedua, beban. Beban adalah sesuatu yang dikeluarkan tetapi hanya bersifat produktif saja, seperti contohnya yaitu gaji karyawan, servis AC, administrasi, dan lain sebagainya. Dari pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui perbedaan biaya dan beban secara definisi. Selanjutnya kita bahas hal lain yang menjadi faktor pembeda kedua istilah tersebut, yaitu biaya dan beban. Perbedaan pertama terdapat pada laporan keuangan. Biaya umumnya terdapat dalam laporan neraca keuangan dan dianggap sebagai aktiva karena belum terpakai tetapi dapat memberi manfaat di masa depan. Sedangkan beban dapat ditemui dalam laporan awal rugi dan sifatnya tidak memberikan manfaat di waktu yang akan datang. Beban sudah pasti dikeluarkan dan terpakai di awal dan tidak akan berdampak pada masa yang akan datang. Perbedaan yang kedua yaitu periode akuntansi. Pada biaya memiliki periode akuntansi lebih dari 1 tahun karena dikategorikan sebagai pengeluaran dari modal. Sedangkan beban memiliki pengaruh terhadap sumber pendapatan sehingga memiliki periode akuntansi kurang dari 1 tahun. Dan selanjutnya perbedaannya terdapat pada jumlah pengeluaran. Biaya yang merupakan pengeluaran dari modal memiliki jumlah yang relatif lebih besar, jumlahnya pun bisa setara dengan aset besar yang dimiliki perusahaan. Contohnya dalam biaya penyusutan. Ini dikategorikan dalam biaya yang diakui dalam periode selanjutnya. Sedangkan beban memiliki jumlah yang relatif lebih kecil dari biaya karena diambil dari pengeluaran pendapatan. Beban ini belum tentu ada di periode berikutnya. Yang terakhir perbedaannya yaitu pada profit. Biaya tidak memiliki pengaruh langsung terhadap keuntungan atau profit yang diperoleh perusahaan. Sedangkan beban memiliki pengaruh langsung karena harus ada pengeluaran yang dikurangi dari pendapatan yang diperoleh. Objek biaya. Objek biaya dapat berupa apapun seperti produk pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain sebagainya yang digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Untuk pembebanan biaya, terdapat 3 metode pembebanan biaya. Yang pertama ada penelusuran langsung, kedua ada penelusuran penggerak, yang ketiga ada alokasi. Penelusuran langsung yaitu proses penentuan biaya yang dikonsumsi objek biaya dengan mengamati hubungan langsung antara biaya dan objek biaya. Sedangkan penelusuran penggerak yaitu proses penentuan biaya yang dikonsumsi oleh objek biaya dengan mengamati hubungan sebab akibat antara pemicu dan objek biaya. Pemicunya terdapat ada 2, yaitu pemicu biaya adalah faktor yang menentukan besar atau kecilnya permintaan biaya atas aktivitas. Pemicu ini digunakan untuk membebankan biaya sumber daya dan aktivitas. Selanjutnya ada pemicu aktivitas, adalah faktor yang menentukan besar atau kecilnya permintaan aktivitas oleh objek biaya. Pemicu ini digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Yang terakhir yaitu alokasi. Alokasi ada biaya yang terjadi akan tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan objek biaya. Ada juga biaya tidak secara langsung dapat ditelusuri ke objek biaya akibat. Jadi, maka alternatif metode yang tersedia untuk membebankan biaya ke objek biaya adalah alokasi. Oleh karena itu, tidak memiliki hubungan langsung dan sebab akibat. Maka metode alokasi bisa dilakukan berdasarkan kemudahan. Dasar alokasi yang lazim digunakan adalah jam mesin, jam tenaga kerja langsung, jumlah karyawan, jam pemeliharaan, luas lantai, dan jumlah kilowatt listrik. Lanjut ke klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya terdiri atas 6 klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan kemudahan pelacakan. Mereka terbagi atas 2, yaitu yang pertama, biaya langsung, merupakan biaya yang dapat dilacak langsung ke objek penetapan biaya tertentu seperti biaya bahan baku, biaya bahan tenaga kerja. Yang keduanya, biaya tidak langsung, merupakan biaya yang
dapat dilacak ke objek penetapan biaya tertentu. Juga disebut biaya umum atau biaya bersama. Contohnya biaya overhead pabrik atau BOP dan biaya penyusutan bangunan. Klasifikasi yang keduanya yaitu berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Mereka terdiri atas dua macam. Pertama, biaya produk merupakan biaya inventory. Mereka membantu bagian dari bisnis dan dibebankan terhadap pendapatan yaitu biaya penjualan. Biasanya ketika dijual. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Yang keduanya biaya periode. Tidak dapat diinventarisasi dan dibebankan terhadap pendapatan segera, mencakup biaya non-manufaktur seperti biaya penjualan dan biaya administrasi. Klasifikasi yang ketiganya yaitu berdasarkan perilaku biaya, terdiri atas 3 macam. Yang A, biaya tetap, merupakan jumlah biaya tetap dalam range tertentu, seperti biaya gaji, biaya reparasi, biaya penyusutan. Yang B, biaya variabel, merupakan biaya yang secara total jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume atau aktivitas, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Yang C, biaya semi variabel, merupakan biaya yang secara total berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume aktivitas. Klasifikasi yang keempat yaitu berdasarkan jangka waktu pemanfaatannya. Yang A-nya capital expenditure, merupakan jumlahnya yang besar, jarang terjadi. Manfaatnya lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Contohnya servis biaya turun mesin. Yang B, revenue expenditure, merupakan jumlahnya tidak material dan sering terjadi. Manfaatnya jangka pendek dan diakui sebagai beban periode berjalan. Contohnya ganti oli pada mobil atau kendaraan. Klasifikasi yang kelima yaitu berdasarkan pengambilan keputusan. Yang A, relevant cost, merupakan biaya masa datang yang berbeda untuk tiap alternatif keputusan. Yang B, irrelevant cost, merupakan biaya masa datang yang tidak berbeda tiap alternatif keputusan. Klasifikasi yang keenam yaitu berdasarkan tujuan pengendalian. Yang A, controllable cost, merupakan biaya yang bisa dikendalikan oleh seseorang yang memiliki wewenang. Contohnya, manajer produksi bisa mengendalikan biaya bahan baku atau biaya gaji. Yang B, uncontrollable cost. Contohnya kayak manajer produksi ingin menghemat penyusutan isi, namun hal ini tidak dapat dilakukan olehnya. Berikut merupakan bentuk laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur. Pola dan karakteristik perilaku biaya. Pola dan karakteristik perilaku biaya. Perubahan biaya atau perilaku biaya mengikuti pola tertentu dan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, biaya variabel, merupakan biaya yang berubah mengikuti perubahan volume aktivitas. Dalam grafik kita dapat menunjukkan yaitu perubahan total biaya variabel dan digambarkan dalam garis diagonal, sehingga yang berpoin-poin kita ketahui yang pertama, ketika tidak ada aktivitas dan total biaya variabel juga tidak ada, otomatis total biaya variabel sama dengan 0. Poin keduanya, ketika mulai ada aktivitas, maka biaya variabel juga mulai turun. Yang ketiga, biaya variabel meningkat dalam proses yang sama mengikuti peningkatan pola aktivitas. Pola peningkatan atau penurunan atau yang bisa disebut dengan total biaya variabel akibat meningkat atau menurunnya total aktivitas diekspresikan dalam fungsi persamaan garis linear, di mana dia sama dengan Bx. Yaitu merupakan total biaya variabel, X merupakan total unit produksi aktivitas, yang B biaya variabel kita disebut juga dengan kecenderungan atau minimal fungsi biaya. Biaya tetap merupakan biaya yang bersifat
konstan dalam jangka pendek meskipun volume aktivitas berubah. Dapat dilihat di grafik, tren perubahan total biaya tetap digambarkan dalam garis datar, dan bisa kita lihat bahwa ada 3 poin yang dapat kita ketahui, yaitu yang pertama, pada saat tidak ada aktivitas, total aktivitas sama dengan 0. Total biaya tetap berada di atas 0 alias tetap timbul. Poin kedua, pada saat total aktivitas meningkat, total biaya tetap tidak berubah dan belum tidak meningkat. Dalam poin ketiga, berapapun total aktivitas yang dilakukan, total biaya akan tetap berada di ketinggian yang sama. Hubungan total biaya tetap lambung sumbu Y dengan total aktivitas sumbu X diekspresikan dalam fungsi persamaan garis linear. Y sama dengan A. Y merupakan total biaya tetap, K dan A biaya tetap. Untuk catatan, X atau total aktivitas tidak dihitung karena besar atau kecilnya tidak berpengaruh terhadap besar atau kecilnya total biaya tetap. Biaya campuran atau mixed cost kadang disebut dengan biaya semi variabel, merupakan biaya yang dalamnya terdiri dari kelompok biaya tetap dan biaya variabel, sehingga biaya yang masuk dalam kategori ini tetap hingga titik tertentu atau porsi biaya tetap, dan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas setelahnya atau porsi biaya variabel. Dapat dilihat dari grafik, porsi biaya tetap total berada di ujung bawah grafik, yaitu wilayah warna biru, di mana total tetap sampai pada titik A, dan porsi biaya variabelnya berada di atas yang meningkat seiring peningkatan volume aktivitas sebagaimana layaknya biaya variabel. Hubungan antara total volume aktivitas atau sumbu X dengan total biaya campuran terdiri dari porsi biaya tetap dan biaya variabel sumbu Y. Dapat diekspresikan dalam persamaan linear fungsi seperti Y sama dengan A tambah baik X, di mana Y merupakan total biaya campuran, X total unit diproduksi atau dibentuk atau aktivitas, A merupakan porsi biaya tetap, B porsi biaya variabel per unit aktivitas. Biaya bertingkat atau step cost bersifat tetap atau konstan pada kisaran sempit suatu volume aktivitas untuk kemudian berpindah ke tingkatan yang di atasnya, begitu volume aktivitas melampaui batas kisaran. Dapat dilihat di grafik di samping, biaya yang dalam kondisi tetap atau konstan ditunjukkan dengan garis horizontal sejajar dengan sumbu X dengan ketinggian tertentu sampai pada kisaran tertentu. Begitu batas kisaran terlampaui, maka garis horizontal berpindah ke tingkat yang lebih tinggi untuk kemudian bersifat konstan lagi, sementara sampai pada kisaran tertentu juga. Demikian terus mengikuti perubahan yang terjadi pada volume aktivitas. Contoh yang paling rumahnya yaitu biaya tenaga kerja. Untuk persamaan linearnya yaitu Y sama dengan AI. Y merupakan cost, AI adalah biaya bertingkat dalam kisaran aktivitas tertentu yang diidentifikasikan dengan huruf kecil. Perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, dari segi variasinya, biaya tetap adalah biaya yang tidak bervariasi dengan perubahan kuantitas unit produksi. Sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang bervariasi dengan perubahan dalam jumlah unit produksi. Dari segi waktu terkaitnya, biaya tetap adalah berdasarkan waktu terkait, yaitu tetap konstan selama 1 periode. Berbeda dengan biaya variabel berhubungan dengan volume, yaitu berubah dengan perubahan volume. Dari segi pastinya, biaya tetap adalah biaya pasti. Biaya itu akan terjadi bahkan ketika tidak ada unit yang diproduksi. Sebaliknya, biaya variabel tidak pasti dan hanya akan terjadi ketika perusahaan melakukan produksi. Dari segi biaya tetap perubahan biayanya, kalau biaya tetap adalah per unit, di sisi lain biaya variabel tetap konstan dalam per unitnya. Kalau contoh biaya tetap itu seperti sewa, pajak gaji, depresiasi, biaya, dan asuransi. Kalau contoh variabel merupakan biaya pengangkatan, biaya pengiriman,
material yang dikonsumsi dan upah. Perbedaan dari segi nilainya yaitu biaya tetap tidak termasuk pada saat penilaian persediaan, tetapi di biaya variabel disertakan. Selanjutnya rentang relevan atau relevant range. Rentang relevan adalah rentang keluaran di mana asumsi hubungan biaya atau keluaran berlaku. Dalam rentang yang relevan, perilaku biaya tetap ditunjukkan dengan garis horizontal. Oleh karena itu, meskipun jumlah biaya tetap tidak berubah saat keluaran meningkat, biaya tetap per unit akan berubah, karena biaya tetap disebar ke lebih banyak keluaran. Nah, pada tabel yang tertera di slide, diilustrasikan satu set data mengenai variasi jumlah produk yang dihasilkan sehubungan dengan total biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan manufaktur dalam konteks biaya variabel. Dari tabel 2 terlihat bahwa semakin besar jumlah produk yang dihasilkan atau cost driver, akan semakin besar pula total biaya yang harus dikeluarkan. Dan demikian pula apabila kejadiannya berkebalikan. Dari tabel 2 terlihat pula bahwa biaya per unit atas produk tersebut adalah tetap. Apabila dilukiskan dalam bentuk grafik, maka kondisi tersebut akan terlihat sebagaimana diilustrasikan pada gambar. Nah, selanjutnya ada metode pemisahan biaya. Dalam penyusunan anggaran variabel, pemisahan biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel tersebut perlu dilakukan. Hal ini disebabkan oleh karena anggaran variabel tersebut akan disusun untuk berbagai macam tingkat kapasitas yang dapat diselenggarakan di dalam perusahaan. Untuk kepentingan ini tentunya harus diketahui seberapa besarnya porsi biaya tetap dan seberapa besar pula porsi biaya variabel, sehingga penghitungan jumlah biaya untuk masing-masing tingkat kapasitas akan dapat dibuat dengan mudah. Nah, ada beberapa metode dari metode pemisahan biaya. Yang pertama ada metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung ini hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu, di mana penghitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena satu sebab. Dalam dunia praktis, memang hal ini sering dijumpai dan bakal lebih sering dipakai oleh para perencana biaya yang telah berpengalaman. Ini ingin menghindari penghitungan yang sistematis. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa metode ini dapat digunakan begitu saja tanpa memperhatikan data yang berhubungan. Karena itu, metode ini dapat dilaksanakan dalam dua bentuk. Yang pertama ada berdasarkan perkiraan pihak yang terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam proses produksi. Yang kedua, dengan berdasarkan pada analisa data historis dan kebijaksanaan manajemen. Yang kedua ada metode tinggi rendah. Dari geometri dasar, kita mengetahui bahwa dua titik diperlukan untuk menentukan suatu garis. Sekali kita mengetahui dua titik pada suatu garis, maka persamaannya dapat ditentukan. Ingat bahwa F, komponen biaya tetap adalah perpotongan garis, juga biaya dan bahwa V, biaya variabel per unit adalah kemiripan garis. Dengan dua titik tersebut, kemiringan dan perpotongan dapat ditentukan. Yang ketiga ada metode diagram pencar. Yang pertama kali harus dilakukan dalam metode diagram pencar adalah mengumpulkan data dari sejumlah biaya-biaya masa lalu pada berbagai tipe kegiatan. Kemudian data tersebut digambar dalam grafik dua sumbu. Sumbu vertikal ada sumbu Y untuk menggambarkan biaya, sedangkan sumbu horizontal atau sumbu X untuk menggambarkan tingkat kegiatan. Selanjutnya yang keempat ada metode korelasi. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep statistik korelasi. Fungsi matematis dibuat berdasarkan analisis hubungan antara dua variabel, yakni variabel Y yang mewakili biaya dan variabel X yang mewakili satu kejadian atau kegiatan. Yang kelima ada metode matematis. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep matematik di mana Y sama dengan A tambah BX atau Y mewakili jumlah biaya dan X mewakili jumlah volume kegiatan. B mewakili biaya tetap dan B mewakili biaya variabel per unit. Penyusunan fungsi matematis dilakukan dengan memperhatikan sifat dan karakteristik biaya. Selanjutnya ada estimasi biaya. Estimasi biaya adalah perhitungan dilakukan untuk merencanakan kebutuhan yang nantinya diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun pekerjaan, baik itu dengan sebuah persyaratan ataupun dengan menggunakan kontrak. Jenis-jenis estimasi biaya terbagi dua. Yang pertama ada estimasi biaya konseptual. Adalah estimasi biaya yang diambil dari konsep pembangunan yang digunakan pembangun. Estimasi biaya konseptual dapat dilakukan dengan menggunakan data masa lalu yang sudah diperbarui dengan indeks biaya. Yang kedua ada estimasi biaya detail. Adalah estimasi biaya yang berdasarkan pada gambaran yang detail dan spesifikasi kegiatan yang sudah dibuat secara detail. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal dari estimasi biaya, yaitu manajer operasi pabrik XYZ meminta informasi untuk membantunya mengestimasi biaya pemeliharaan. Berikut ini diisi
memberikan printout komputer mengenai informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode last square. Variabel aktivitas adalah jumlah unit yang diproduksi. Keterangan ada intercept sebanyak 7.300, slope 4,2, koefisien korelasi 0,90. Diminta, buatlah fungsi biaya yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pemeliharaan pada berbagai aktivitas. Berapa estimasi biaya pemeliharaan bulan depan jika jumlah produksi sebanyak 7.000 unit, dan berapa persen perubahan biaya pemeliharaan yang dapat dijelaskan oleh perubahan volume produksi. Nah, jawabannya yang pertama ada ditanya fungsi biaya yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pemeliharaan pada berbagai level aktivitas. Yang perlu kita ketahui bahwa intercept itu sama dengan konstanta atau diberi lambang dengan A. Slope itu sama dengan koefisien atau diberi lambang dengan B. Maka fungsi estimasi 4.000. Maka estimasi biaya pemeliharaan bulan depan jika jumlah produksi sebanyak 20.000 unit adalah sebesar 91.300. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, berapa persen perubahan biaya pemeliharaan yang dapat dijelaskan oleh perubahan volume produksi? Jadi diambil dari koefisien determinasi, diberi rumus R pangkat 2, dan koefisiennya sudah diketahui yaitu 0,90. Jadi 0,90 pangkat 2 hasilnya 0,81, dan jika dipersenkan jadinya 81%. Jadi pengaruh volume produksi terhadap perubahan biaya pemeliharaan adalah sebanyak 81%.